Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gue lagi kedatangan seorang tamu. Tamu ini adalah salah seorang subscriber yang tadinya gue tuh komen-komenan di kolom komentar. Yeah. Dan ternyata beliau punya sebuah kisah yang akhirnya gue sangat tertarik bro ya. Ini menyangkut tentang sindikat. Ngerikan. Sindikat pencucian uang dolar. Yang ternyata berujung hal yang sangat di luar nalar deh. Lu pengen tahu kan ceritanya, karena gue juga baru tahu sekilas. Oke, kita langsung aja dengarkan dari yang bersangkutan langsung. Yuk, gue perkenalkan dengan Bapak siapa ini, mohon maaf. Kakak. Bapak kakak sehat Pak. Ya. Dari kolom komentar akhirnya jadi kopi darat kita. Iya. Bapak ini tinggalnya di Jogja Pak ya? Tinggalnya di Jogja dan di Jakarta. Karena kantor di Jakarta, jadi bolak-balik Jakarta, Jogja. Tapi keluarga ada di Jogja. Keluarga ada di Jogja? Iya. Nah, mengenai ceritanya ini kejadian ini tahun berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Kejadian ini antara tahun 2010 dan 2011. Karena sebenarnya panjang ceritanya, jadi memakan waktu setahunan lah kira-kira. Jadi antara 2010 ke 2011. Di saat cerita ini berlangsung tuh antara periode 2010-2011 ya? Iya. Oke, lu pengen tahu kan? Langsung kita dengarkan dan gua akan potong lagi. Silakan Pak Kakak. Ya. Mulai. Cia. Beruntung bagi tim Jelajah Malam bertemu dengan Pak Kakak yang bersedia membagikan kisahnya kepada kita. Sebuah kisah yang selama ini disimpan rapat-rapat. Cerita ini bermula dari pertemuannya dengan seorang sahabat lama yang tanpa disadari membawanya ke dalam rencana sebuah bisnis gelap yang melibatkan jaringan organisasi mafia besar dunia. Sebuah bisnis yang menjanjikan kekayaan luar biasa dalam waktu singkat, namun dengan risiko yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mari kita simak bersama kisah selengkapnya. Sebelumnya mungkin sedikit saja latar belakang ya. Latar belakang sedikit saja soal bagaimana saya kemudian jadi mengenal ilmu kejawen. Memang dari kecil itu saya sudah sangat kental dengan kehidupan ilmu kejawen karena kakek saya dari ibu saya itu masih mempelajari dan bukan cuma mempelajari ya, ahli dalam ilmu kejawen. Singkat cerita, beliau ini sebelum meninggal itu sempat menyampaikan bahwa semua pusaka yang dia miliki ketika itu dan semua ilmunya dia itu bisa dia lepaskan, bisa dia buang. Tapi ada satu ilmu yang harus jatuh ke anak laki-laki pertama. Nah, anak pertamanya kakek saya itu ibu saya. Jadi logikanya nggak mungkin jatuh ke ibu saya. Jadi harus jatuh ke saya. Itulah kenapa waktu itu kakek saya ngomong sama saya seperti itu. Karena saya ini sudah produk, dalam tanda petik, sudah produk generasi yang tidak mempelajari ilmu kejawen itu secara utuh. Jadi cuman parsial karena diberi pusaka sama kakek saya, diberi pegangan gitu. Tapi nggak pernah benar-benar ngelakoni ya bahasa Jawanya itu. Ngelakoni atau mempelajari secara menyeluruh tentang ilmu yang ketika itu dianut sama kakek saya. Nah ini nanti ilmu yang katanya harus jatuh ke saya itulah yang kemudian nanti akan kita ketahui itu menjadi pintu masuk dari roh-roh yang dikirimkan oleh mereka yang waktu itu bermaksud untuk menyerang saya. Oke. Suatu ketika, kenapa saya jadi aware dengan peninggalan ilmu dari kakek saya ini, karena saya ketemu dengan seorang teman saya lama. Kebetulan saya main ke rumahnya, terus ceritanya saya agak nggak enak badan, agak pusing ketika itu saya ngomong sama dia, terus dia, oh sini, kamu saya pijitin aja. Gitu. Saya nggak tahu kalau ternyata teman saya ini, dia itu sendiri juga dulu pernah belajar ilmu kejawen. Tapi menurut pengakuan dia berhenti, tidak meneruskan ilmunya, cuman masih tertinggal kemampuan dia untuk bisa membaca masa lalu seseorang ketika dia menyentuh orang itu.
Ngeri banget. Nah, karena dia terus berinisiatif untuk mijitin saya, ya, posisi dia mijitin saya sambil mijitin saya begini, dia terus kemudian bisa baca masa lalu saya. Oh, kamu begini ya, kamu dulu begini, kamu ngalami ini, kamu hidupmu tuh berantakan, kamu bisnis nggak pernah jadi, terus pekerjaanmu tuh juga nggak lancar, apa segala macam. Ini sebenarnya karena ada yang ganggu kamu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh kakekmu, tapi kamu nggak tahu doanya, kamu nggak memelihara itu, tapi juga nggak berusaha untuk membuangnya. Jadi makanya kemudian ini mengganggu hidupmu. Saya masih belum serius untuk mencari solusi dari ilmu yang katanya mengganggu hidup saya itu tadi. Sampai suatu ketika saya ketemu juga dengan teman lama saya juga, ya sebut saja si A lah, gitu ya. Saya ketemu teman saya ini setelah puluhan tahun kita nggak ketemu, kita ada reuni kecil dengan teman-teman sekolah saya, teman-teman SD lah sebenarnya. Di situ ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul biasa, atau kan nanya, gimana kamu sekarang, kerja apa, keluarga apa, ya omongan-omongan sewajarnya kalau orang ngumpul reuni lah. Teman lama lah. Teman lama. Nah, dia ini cerita bahwa dia itu habis mengambil alih perusahaan trader batubara. Ceritanya perusahaan trader batubara ini banyak orderan. Dia sebenarnya middleman ya. Middleman untuk menyambungkan antara tambang sama pabrik. Oke. Ya. Nah, tapi kan nggak bisa sekedar kemudian, oh saya ada pesanan batu bara sekian nih dari pabrik ini, tolong dikirim. Nggak bisa kayak gitu. Jadi dia harus keluar duit dulu untuk beli kulaan batu baranya, kemudian bisa dikirim ke pabriknya, karena pabriknya juga tidak langsung bisa beli ke tambang. Iya, gitu. aturannya begitu ya. Aturannya begitu. Tentunya kan butuh modal yang besar, karena pesanannya itu nggak cuman satu pabrik, tapi dari banyak pabrik katanya ketika itu. Dalam rangka dia mencari modal untuk menjalankan orderan batu baranya itu, maka dia ke Jakarta dalam rangka mencari investor ceritanya ketika itu. Karena ketemu saya dan kebetulan saya ini konsultan hukum bisnis yang kental dengan hukum perjanjian dan hukum perdata, maka dia bermaksud mengajak saya untuk ikutan gabung di tim dia. Ya, nemuin investor-investor, maksudnya kalau dia dapat investor nanti saya yang akan nge-range perjanjiannya. Terus benar ketika itu saya memang diajak ketemu dengan beberapa calon investor, dia presentasi. Ya, tapi sambil dalam perjalanan saya dekat kembali sama teman saya itu, saya juga jadi mengetahui kalau ternyata dia ini sejak zaman masih SMP itu sudah belajar ilmu kejawen. Jadi beberapa hal ya, dia sempat menunjukkan kemampuan dia dengan cara kenapa dia kelihatan seperti orang yang ahli dalam banyak hal ketika itu. Saya memandang dia kok kayak orang ini pinter banget gitu loh. Tahu segala hal. Iya, kayak tahu semuanya. Bisnis batu bara itu seperti apa, dia bisa menjelaskan begitu. Sampai suatu ketika dia mengakui bahwa dia punya kemampuan seperti googling, Mas. Jadi dia kepengen tahu tentang bisnis batu bara itu seperti apa. Itu dengan ilmunya dia bisa seperti mendownload dari alam gaib gitu tentang pengetahuan tentang ilmu batu bara gitu. Oke. Terus jadi seperti membaca saja. Jadi kalau bisnis batu bara itu seperti ini. Kok ini orang kok kamu belajar dari mana bisa tahu segala hal gitu, sampai suatu ketika dia mengakui itu. Terus seiring berjalannya waktu itu saya belum saya cuman tahu dia punya kemampuan seperti itu, tapi saya nggak ada keinginan untuk ikut-ikutan
belajar ilmu yang sama seperti itu, enggak. Tiba-tiba suatu ketika dia mengaku ketemu dengan seseorang yang mengaku sebagai ex penyidik. Ketika itu dia ditawarin untuk bikin, istilahnya ketika itu untuk bikin surat cinta, Mas. Surat cinta dalam arti ini adalah sebenarnya surat perintah penyidikan atas pejabat-pejabat di daerah yang terindikasi korupsi. Ya, terus kemudian kalau bisa mengeluarkan surat itu nanti surat itu akan dibawa ke pejabat di daerah siapapun itu yang terindikasi korupsi, terus ditodong dengan surat itu. Oh, buat menekan secara nggak langsung, meres secara halus. Ya. Oke. Ini mau diterusin apa enggak? Kalau nggak mau diterusin, bayar. Ceritanya waktu itu untuk mengeluarkan surat itu sendiri itu butuh modal 200 juta untuk dibagi-bagi ke dalam. Untuk kemudian bisa ngeluarin surat itu, nanti bermodalkan surat itu kita bisa nyari dana yang lain dengan cara nodong. Ya, nanti dapatnya berapa, terus kemudian bagi-bagi. Tapi entah kenapa rencana itu nggak terjadi. Entah kenapa gagal. Sampai kemudian tiba-tiba teman saya ini nanya ke saya, "Mas, kamu punya ini nggak kenalan untuk nyairin duit dolar?" Loh, nyairin duit dolar kok kenapa harus pakai kenalan gitu? Kan bisa ke money changer atau ke bank aja, nggak harus pakai kenal-kenalan. Enggak, Mas, masalahnya ini yang punya uang ini adalah kepala suku di Kalimantan sana, yang dia itu punya lahan yang mengandung batu bara, terus kemudian lahannya itu katanya dibeli sama orang asing. Dibeli sama orang asing sampai deal, tapi bayarannya itu dengan dibawakan uang dolar dengan cash di tas gitu. Karena jumlahnya jutaan dolar, jadi kan nggak mungkin kalau kemudian ngotong-ngotong tas isi duit dolar dibawa ke money changer ditukerin gitu aja kan nggak mungkin kan. Kalau di Indonesia itu kan aturannya kan maksimal orang bisa menukarkan uang dolar ke rupiah itu kan 10.000 ya. 10.000 US. 10.000 US. Di atas 10.000 US harus atas pengetahuan BI. Ada BI checkingnya lah katanya gitu. Oh gitu ya. Nah kebetulan saya memang waktu itu ada kenalan saya yang dia itu bisa mencairkan uang dolar itu menjadi rupiah, tapi dengan beberapa metode. Cuman waktu itu kan saya belum tahu caranya itu bakal seperti apa ya. Awalnya saya cuman sekedar mempertemukan kenalan saya ini dengan teman saya. Akhirnya ketemulah kita di daerah Blok M di Jakarta Selatan. Ketemu di situ, ternyata kenalan saya ini dia minta sampel dari uang dolar yang katanya mau ditukerin rupiah itu tadi. Waktu dalam posisi itu kok minta sampel, saya sebenarnya sudah agak curiga, tapi saya nggak nanya apa-apa, saya ikutin aja alurnya seperti apa. Terus akhirnya bener sama teman saya ini diberikan 5 lembar sampel uang 100 dolar di dalam amplop gitu. Terus kenalan saya ini meminta waktu seminggu untuk memverifikasi keasliannya. Setelah seminggu, kemudian kenalan saya ini nemuin saya, terus dia menyatakan saya milih yang ini. Dari 5 lembar ini, dia milih salah satu. Saya milih yang ini. Loh kok milih yang ini, emang yang lainnya kenapa? Gitu. Apa yang lainnya palsu? Terus kenalan saya ini cerita. Jadi begini Mas, karena kita ini sudah kayak saudara, jadi apa adanya saya ceritain ya Mas. Bahwa uang ini sebenarnya, Mas Kakak tahu nggak? Bahwa negara kita itu antara lain juga dibangun dengan uang-uang seperti inilah Mas. Money laundry. Ya, nggak semua uang yang beredar di Indonesia ini adalah uang yang real, yang asli, tapi juga ada uang yang aspal.
ini asli tapi palsu. Aslinya kenapa? Karena uang ini benar-benar dicetak dengan menggunakan plat cetakan uang yang berhasil nggak tahu gimana caranya, berhasil dimiliki oleh mafia pencucian uang di Amerika sana. Karena kan kalau uang itu kalau pertama kali habis dicetak itu kan wujudnya masih satu lembar besar begini, belum dipotong-potong. Nah itu ada lapisannya yang melapisi bahan uang yang masih utuh itu tadi. Itulah kenapa uang itu kalau masih baru kan masih kelihatan kaku. Itu lapisan itu katanya, lapisan itu tuh bisa diluruhkan dengan suatu cairan kimia yang katanya itu bisa diperoleh dari pestisida, tapi pestisida jenis apa saya nggak tahu. Nah, itulah kenapa akhirnya membuat dia itu harus milih salah satu dari 5 lembar uang tadi yang paling mendekati dengan aslinya. Karena kalau uang ini tadi diproses di pabrik kan hasilnya pasti sama semuanya gitu. Tapi karena ini dalam tanda petik ini adalah home industry, makanya kemudian dia milih salah satu dari 5 lembar tadi dan minta supaya semua uang yang nanti mau ditukarkan itu adalah yang sama kualitasnya dengan yang ini. Nah, tapi tambah juga dia cerita begini. Tapi gini Mas, ya, ada beberapa alternatif nanti untuk bisa mencairkan uang dolar ini menjadi rupiah. Alternatif pertama, kerjasama dengan mafia Rusia dengan dibuatkan perusahaan untuk ekspor impor suku cadang pesawat. Nah, nanti perusahaan itulah yang akan di pintu keluar masuknya uang ini untuk bisa menjadi rupiah. Alternatif yang kedua melalui Yakuza. Kalau dengan Yakuza itu nanti janjian ketemu di pulau di mana gitu, naik pesawat, ya, ketemu di pulau, Yakuzanya punya rupiah asli, terus kita punya uang dolarnya tadi, terus nanti dihargai berapa gitu sama Yakuzanya. Terus kita pulang udah bawa rupiah, itu pun tetap harus dimasukkan ke vehicle juga, ke perusahaan apapun itu nanti yang dipakai untuk nyuci uang itu. Terus alternatif yang ketiga itu dengan oknum di BI katanya. Tapi kalau dengan oknum BI itu mintanya 50-50. Jadi misalnya nilai dari uang 2 juta US misalnya itu berarti sekitar 30 M gitu, itu 50-50. Jadi dia dapat 15 M, terus nanti 15 M 1 juta US yang jadi rupiah 15 M tadi masuk ke kita. Nah, apapun itu kan nanti tetap harus dicuci lagi dengan ada satu vehicle perusahaan. Entah itu mau pakai perusahaan apa, bidang apa. Nah, kenalan saya tadi ngomong, di sini sebenarnya Mas Kakak ini mau dijadikan pion, Mas. Pion gimana maksudnya? Ya, pion dalam arti nanti Mas Kakak yang akan dijadikan direktur dari perusahaan yang akan mencuci uang ini. Kalau Mas Kakak mau, dalam jangka waktu nggak lama Mas, 2-3 bulan yang akan datang, Mas Kakak udah jadi salah satu konglomerat di Indonesia. Tapi hidupmu sudah bukan hidupmu lagi, Mas. Kaya iya, tapi kamu harus nurut sama yang punya uang. Nah, begitu dijelasin seperti itu, saya langsung nolak. Wah, enggak, Mas. Kalau kayak gitu, saya itu punya kehidupan saya sendiri. Nah, saya itu sesimpel waktu itu sebenarnya yang ada di pikiran saya itu saya cuma nggak kebayang gimana caranya saya mau ngomong sama orang tua saya. Mendadak saya jadi orang kaya gitu. Terus punya perusahaan apa segala macam. Wah, itu saya nggak kebayang gimana mau menjelaskan itu. Sesimpel itu sebenarnya pikiran saya ketika itu. Kenalan saya ini ngomong, ya udah Mas, kalau Mas Kakak nggak mau ya saya juga nggak mau. Jadi nggak bisa nih kalau kalau nggak ada vehicle-nya gitu. Terus udahlah, habis itu dia cabut pergi. Teman saya kan terus jadi tahu kan bahwa
ini jadi gagal gara-gara saya. Karena saya nggak mau menolak. jadi pion untuk mengelola uang itu nantinya dengan dibuatkan perusahaan. Disinilah mulai terjadi keanehan-keanehan. Suatu ketika saya itu lagi di rumah, di kamar saya lampu di kamar saya ini sudah saya matikan semuanya, cuman tinggal TV satu menyala. Saya sambil nonton TV gini, nonton TV terus ngantuk mau saya matiin TV. Sekarang bayangin Mas, kalau misalnya kita itu ngelihat lampu terus lampunya kita matikan, kan pasti sekian detik itu kan bayangan lampu itu tadi masih ada di mata kita kan, seperti merah gitu, seperti bentuknya si lampu. Demikian juga ketika saya posisi itu saya lagi nonton TV saya matikan, itu juga ada bayangan merah kotak kayak gini, sebesar telapak tangan saya ini, itu di depan mata saya gini. Ya, saya ya langsung merem aja gini, mau tidur. Tapi posisi saya merem tidur gini, ini bayangan merah kotak ini nggak hilang-hilang dari mata saya. Saya melek gini, loh kok masih ada. Saya merem lagi, tetap kelihatan. Melek lagi, tetap kelihatan. Sampai akhirnya saya minger ke sini, tetap kelihatan. Saya ke sini, tetap kelihatan. Loh ini kenapa tuh ini kok nggak hilang-hilang ini? Saya kucek-kucek mata, nggak hilang-hilang juga. Terus karena penasaran ya akhirnya saya cuma bisa ngeliatin tuh, saya liatin aja ini. Terus akhirnya apa? Kotak merah ini tadi berubah menjadi kayak asap gitu. Muter-muter gini. Muter-muter gini, semakin besar, terus naik ke atas. Sampai di langit-langit di langit-langit eternit kamar saya ini, kemudian menjadi asap dan memenuhi langit-langit kamar saya ini. Wah, itu saya udah antara deg-degan sama penasaran ya. Terus dari tengah-tengah gumpalan asap warna merah ini tadi, muter-muter di atas ini, dari tengah-tengahnya itu muncul sosok orang tua. Enggak kelihatan utuh, enggak, cuman seperti foto setengah badan begini. Terus dari satu wajah berubah menjadi wajah lain. Berubah lagi menjadi wajah lain lagi, berubah menjadi wajah lain. Saya nggak kenal itu siapa. Sempat berubah menjadi macan, berubah menjadi ular. Akhirnya pertunjukan itu berakhir dan kemudian kembali menjadi asap, muter-muter lagi, terus turun, semakin turun sampai di depan saya gini. Karena penasaran, saya pegang itu asap itu tadi. Begitu saya pegang begini, itu tangan kiri saya ini seperti terbakar. Bukan panas, enggak, tapi seperti ada api menyala gitu di tangan saya ini. Gitu. Terus, loh, apa ini? Kok jadi kayak gini? Saya itu sampai bangunin istri saya. Sudah tidur di sebelah saya bangunin. Mama, bangun, Ma. Kamu lihat nggak di tangan saya ini ada apa? Loh, nggak ada apa-apa. Kamu jangan nakut-nakutin. Loh enggak, ini tanganku ini sekarang menyala. Kayak ada apinya gitu. Kamu ngelihat enggak? Enggak, aku enggak ngelihat. Nah, terus saya bangun, Ma. Saya bangun, hidupin lampu kamar saya. Begitu lampu saya hidupin, hilang. Enggak kelihatan. Loh. Terus saya matiin lagi. Begitu saya matiin, kelihatan di sini nyala. Oh, berarti kelihatan kalau cuma gelap ini. Dah. Karena penasaran, saya kemudian, zaman itu masih zamannya BBM. Saya kemudian BBM teman saya itu, karena saya tahu dia mempelajari ilmu kejawen, saya tanya sama dia. Saya kok ngalami begini-begini ini, apa ya ini? Nah, dia ngomong, cerita sama saya, oh itu sekarang leluhur-leluhurmu itu lagi ngumpul di situ. Mereka itu mau ikut kamu, mau bantuin kamu dalam hidupmu, ya gitu. Terus aku harus gimana? Terus dia menjelaskan tentang, yaitu
bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Kamu bisa mempelajari itu, nanti tak ajari gimana caranya kamu bisa mengelola energi dari ilmu-ilmu seperti itu. Supaya kamu bisa komunikasi, supaya kamu bisa mengelola energi dari para leluhurmu. Sekarang gini logikanya Mas, namanya doa itu kan energi. Jadi doa-doa dari para leluhur kita itu nggak akan pernah hilang. Karena itu adalah sebuah energi yang kemudian tinggal bagaimana cara kita memanfaatkan itu. Untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Itulah kenapa ada berbagai macam ilmu yang bisa dipelajari. Orang bisa menggunakan energi yang sama untuk kejahatan, bisa. Kamu bisa nyolong nggak ketahuan misalnya, atau kamu bisa nyopet nggak ketahuan, atau kamu bisa pakai itu untuk nyantet, atau untuk apa. Tapi sebaliknya juga kamu bisa pakai itu untuk kebaikan. Nah, nanti kamu tak ajari gimana caranya untuk mengelola itu. Oke. Nah, terus dalam beberapa pertemuan selanjutnya, saya mulailah diajari gimana caranya ngerasain energi, bagaimana saya harus meditasi, bagaimana saya bisa merasakan energi, sampai saya itu bisa membuat energi di tangan saya. Jadi seperti lagi megangin bola gitu, terasa. Saya nggak kelihatan tapi terasa mentul-mentul kayak megangin bola gitu. Dari situ, ya itu berarti kamu sudah bisa merasakan sekarang. Nah sekarang tinggal bagaimana itu mau kamu pakai buat apa. Lah buat apa? Ya, terserah mau pakai buat apa. Nah, saya mulailah dari situ. Saya pernah nengokin teman saya sakit di rumah sakit di Tangerang sana. Dia kena virus apa saya nggak tahu, tapi dia sakit sampai nggak bisa jalan. Dan sudah sebulan dia nggak bisa jalan. Ketika saya nengokin dia, saya doain dia dengan menggunakan energi itu. Terus besoknya dia ngabari saya kalau kemudian dia sudah bisa jalan. Dia terus bisa belajar jalan, terus sampai bisa jalan, mulai dari latihan pakai kruk sampai dia bisa beneran jalan. Dan dia mempercayai itu karena sebelumnya saya doain gitu. Wah itu kan membuat saya kan seakan-akan seperti sedang mendapatkan anugerah gitu loh. Wah gila, saya bisa nyembuhin orang. Kayak manusia super ya. Kayak manusia super gitu. Terus saya iseng juga, saya pakai buat waktu itu saya sedang ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Kebetulan lawyer lawan saya ini itu entah saya juga nggak tahu gimana, tapi pemikiran saya ketika itu saya bisa gunakan ilmu saya ini untuk membuat dia itu menjadi gugup. Saya cuman dalam hati saya sebut dalam hati sambil nuding gini, saya gugup kamu. Dah, habis itu beneran gugup Mas. Dia mau nanya ahli yang saya bawa di persidangan itu, ya, itu sampai dia nggak bisa nanya, sampai akhirnya menyerah, dia nggak mau nanya apa-apa. Jadi ahli saya kan yang saya bawa ke pengadilan kan jadi selamat dari cross eksaminasi dari pihak lawan. Ya. Terus pernah juga saya iseng, saya pakai buat nebak nomor togel Mas. Jadi ceritanya iseng-iseng saya itu sama teman-teman itu ada, kalau pagi itu waktu itu saya masih kerja di salah satu instansi pemerintahan lah. Itu saya kebetulan ada yang kenal sama ada bandar togel gitu. Wah, terus saya ikut-ikutan masang, ikut-ikutan mulai dari ngecak dulu. Ya, rekapan nomor yang keluar dalam bulan ini apa aja, mana aja. Ya, terus dari situ kita nyoba nebak ya, tahu nanti mau keluar habis ini keluar ini kita coret-coret sendiri, terus habis itu dibeliin. Itu sampai 3 hari berturut-turut itu dapat terus Mas. Itu sampai sama bandarnya itu sampai saya nggak boleh beli lagi. Mas kan nanti dulu
nggak usah ikutan beli, nanti dapat lagi kamu. Sampai digituin ya. Terus sampai suatu ketika saya itu sedang berdoa, Mas, di kamar. Kebetulan saya ini orang beragama Kristen. Waktu itu saya sedang duduk sila di kamar sambil berdoa. Saya posisi begini, saya nutup mata begini. Begitu saya habis selesai berdoa, saya amin, saya buka mata begini. Dari posisi saya bersila ini, tiba-tiba di sebelah kanan kiri saya, dengkul saya posisi bersila ini, sebelah kanan kiri saya ini ada muncul seperti tiang gitu. Kira-kira tingginya segini, warnanya hijau itu, dan seperti tiang asap warnanya hijau gitu. Terus karena penasaran, saya coba pegang pakai tangan saya. Begitu saya pegang yang kiri, itu langsung kayak ada kekuatan yang mengendalikan tangan saya ini. Jadi kayak kesetrum gitu, berat gitu, terus langsung tangan saya ini ada yang mengendalikan. Nah, percaya nggak percaya, Mas? Tangan kiri saya yang dikendalikan oleh kekuatan ini tadi, itu ngambil BB saya. Di nakas di sebelah saya sini, ngambil das gini. Terus apa, Mas? Jempol saya ini gerak sendiri, Mas. Ngetik di BB saya ini. Ngetik di BB saya ini ngomong, mengaku sebagai aku iki Penembahan Senopati. Penembahan Senopati itu Raja Mataram pertama. Wah, terus menjelaskan tentang siapa saya itu keturunannya siapa, sejarahnya seperti apa. Itu jempol saya ini ngetik sendiri di sini. Kamu itu keturunannya ini. Melalui ketikan. Melalui ketikan. Oke. Ya, kalau sudah zamannya WA mungkin saya bisa capture, tapi karena waktu itu BB jadi nggak ada buktinya. Ya. Tapi itu jempol saya ini ngetik sendiri di situ ngomong. Terus gantian yang sebelah kanan. Ya. Gantian yang tangan kanan saya ini saya megang tiang yang hijau tadi itu. Berat gitu. Gantian yang tangan kanan saya ini juga dikuasai oleh roh. Ini yang sini megangin BB gini, yang sini. Terus jempol saya ini ngetik lagi di sini. Kuwi Wisanggeni. Jadi yang kanan ini diakui sebagai Wisanggeni. Wisanggeni itu menurut kepercayaan orang Jawa itu adalah anak dari hubungannya Raja Mataram pertama dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, tangan kanan saya ini dengan posisi dikuasai oleh kekuatan itu tadi, kemudian gerak sendiri ngambil di nakas sebelah saya ini ada kertas HVS kosong sama ada bolpen di situ. Terus ngambil sini, taruh di bawah ini des. Terus tangan saya ini gerak sendiri gambar. Posisi gelap kan kamar. Posisi gelap kamar. Tangan kiri megangin BB, tangan kanan saya ini gambar. Begitu udah selesai, terus disentri pakai BB tadi. Kelihatan di situ ternyata gambar yang dibuat itu adalah gambar ular gini, kepala ular begini. Terus kuwi Wisanggeni. Singkat cerita, kekuatan ini tadi datang dan pergi, Mas. Dalam berhari-hari selanjutnya, itu kalau pas dia datang menguasai tangan saya, terus kemudian jempol saya ngetik sendiri di BB, itu mengaku sebagai kakek saya yang sudah meninggal. Terus sempat mengaku sebagai nenek saya yang sudah meninggal. Kebayang, Mas, gimana perasaan saya ketika itu, seperti seakan-akan saya itu sedang berkomunikasi dengan kakek yang saya sayangi. Seperti saya sedang berkomunikasi dengan nenek saya yang sudah lama sekali saya nggak pernah berkomunikasi, tiba-tiba bisa ngobrol. Wah, itu saya itu ngobrol gini tuh sambil nangis kayak kayak ketemu sama kakek sendiri, udah lama nggak pernah ketemu. Singkat cerita, Mas. Sekali lagi sebenarnya ini kan peristiwanya itu panjang. Ya, singkat cerita, kemudian kekuatan ini tadi, atau mungkin saya sebagai orang Kristen itu menyebutnya sebagai roh jahat. Ya. Roh jahat ini tadi kemudian mengaku sebagai bapak saya. Lah bapak saya masih hidup, Mas.
Wah, di situ dia ngomong ya, dengan BB saya tadi sambil jempol saya ngetik ini, iki aku le, aku bapakmu, aku tuh bisa, sebenarnya bisa ilmu-ilmu seperti ini, cuman selama ini aku nggak pernah cerita aja sama kamu, gini, terus ngomongin soal uang dolar yang tadi. Oh, nyerempetnya kau balik lagi ke uang yang tadi. Iya. Oke. Yang mengaku sebagai bapak saya tadi kemudian ngomong bahwa kamu harus, itu uang dolar itu tak siapin buat masa depanmu. Kamu besok harus ketemu dengan kepala bank ini, kamu harus negosiasi sama mereka, ini apa segala macam. Itu nanti kalau udah berhasil itu bisa buat masa depanmu gini. Wah, saya di dalam hati saya ini sudah berkecamuk. Waduh, ini berarti ini setan ini. Bapak masih hidup. Bapak masih hidup kok. Begitu roh ini tadi melemah, terus kemudian roh ini tadi pergi. Ya, seketika itu juga saya posisi lagi nyetir di tol dalam kota sih. Lagi nyopir di tol, seketika itu juga saya langsung telepon bapak saya ceritain semuanya dari A sampai Z. Maaf saya potong, berarti tadi Bapak sambil nyetir sambil begini dia? Iya. Wah, gila. Iya. Nyetir. Iya. Nanti ada lagi. Oke, terus. Ya, ini kayak di film nanti, kayak di film-film apa James Bond. Begitu saya cerita sama bapak saya, bapak saya langsung, wah itu setan itu, Le. Hati-hati kamu, sudah harus dilawan. Terus akhirnya saat itu juga saya itu langsung lari ke Bekasi. Kebetulan ada kenalan keluarga kami, Bapak Ibu pendeta di Bekasi. Saya ke sana, saya ceritain semuanya sama dia. Pak pendetanya itu kalau mendoakan orang dalam kasus seperti saya ini sedang dikuasai diganggu oleh roh-roh jahat kayak gitu, itu dia bisa mendengar suara-suara. Dari suara-suara yang dia dengar ini, itu ada potongan-potongan cerita yang menggabungkan menjadi seperti kronologis. Bahwa sebenarnya ini yang terlibat itu si A, yang terlibat itu si B. Si B ngomong begini, si A ngomong begini, ya toh? Itu kemudian terangkai menjadi satu cerita yang akhirnya disimpulkan bahwa sebenarnya roh jahat ini tadi adalah kiriman dari kenalannya teman saya tadi yang mengaku sebagai ex-penyidik. Dan teman saya sendiri, karena teman saya sendiri itu dia juga belajar ilmu kejawen. Mereka nih berkomplot lah untuk supaya Bapak mau. Supaya saya mau dipengaruhi gitu. Oke. Ya toh, yang diangkat sama mereka ya toh, itu adalah soal bagaimana latar belakang saya sebagai keturunan raja katanya. Ya toh. Terus sempat juga bicara soal bagaimana saya ini adalah keturunan baik dari Keraton Jogja maupun dari Keraton Solo. Yang dari Keraton Jogja itu ibu saya, yang dari Keraton Solo itu bapak saya. Nah, saya itu dianggap sebagai pemersatu nantinya, yang bisa menyatukan apa yang selama ini terpecah. Yang seharusnya Mataram itu adalah satu, tapi kemudian terpecah menjadi Keraton Solo dan Keraton Jogja. Ya, nah, karena kamu adalah keturunan dari kedua belah pihak, makanya nanti itu kamu yang akan bisa menyatukan itu. Gitu. Disugesti seperti itu. Disugesti seperti itu. Okay. Ya, nah, untuk itu kan ya butuh apa? Untuk sebuah pergerakan seperti itu kan butuh biaya juga, ya toh. Nah, itu nanti uang itu bisa digunakan untuk itu. Terlalu hangat. Saya diangkat gitu loh. Diangkat dengan apa namanya? Dengan janji-janji seperti itu, sentimen sejarah saya yang disentuh sama mereka, terus kebutuhan akan uang, ya toh, terus bagaimana itu nanti buat masa depan, segala macam, ya toh. Tapi setelah ketahuan, ya, saya sih nggak yang frontal ya dengan mereka, nggak. Saya langsung pamitan. Saya ngomong, sorry ini saya ngomong sama teman saya, kalau sorry saya udah nggak bisa bantu kalian lagi,
saya nggak bisa dampingi kalian karena saya sendiri juga lagi banyak kerjaan di kantor. Terus, oh ya sudah. Tapi usaha dari yang ngirimi saya itu tadi dengan roh jahat itu tadi juga nggak berhenti sampai di situ. Sempat balik lagi, Mas. Sempat balik lagi, roh itu sempat balik lagi menguasai tangan saya, terus kemudian sempat jempol saya masih tetap ngetik di BB itu ngomong, gimana ini, kamu sebagai keturunan dari Panembahan Senopati, kamu harus gini. Terus saya itu langsung, saya jawab dengan ketikan juga di situ, saya jawab, nggak ada itu kayak gitu, kamu itu cuma mempengaruhi saya gini. Nah itu sempat ketawa, Mas. Jadi dibales di BB itu ngetik WK gitu. Wah, kok gitu. Iya. Gila. Jadi ngetawain gitu. Ketahuan dia tahu kalau dia ketahuan, dia siapa, dia sudah tahu kalau dia ketahuan, terus masih tetap berusaha mengaruhi saya seperti itu, terus saya jawab seperti itu tuh dia ketawa. Ya. Itu ya. Tambahan yang tadi saya ceritakan, apa yang tadi saya bilang, ini sempat kayak film James Bond. Saya tuh sempat apartemennya orang ini yang mengaku sebagai penyidik. Ya, di situ ceritanya saya ini disuruh berhati-hati lah. Ya, ini diceritain bahwa ini dunia ini tuh banyak banyak mata-matanya. Ya, kamu harus hati-hati, kamu harus tahu gimana caranya menghindari misalnya kamu dibuntuti apa segala macam, kok sampai segitunya gitu. Tapi itu menjadi kenyataan ketika saya pulang dari situ, Mas. Saya pulang dari situ, saya di jalan, gitu. Roh ini tadi menguasai tangan kiri saya, kemudian ngetik di BB ini ngomong, hati-hati kamu ada yang ngikutin. Terus lihat itu di spionmu. Saya sambil nyopir gini lihat di spion gini. Nah, itu sudah ngikutin kamu dari sejak keluar dari apartemenku. Jangan lepasin pandanganmu ya. Ini ngetik di BB. Terus posisi macet nih di Rasuna Said. Lihat itu, dia udah tahu kalau dia ketahuan. Ya, dia akan menjaga jarak dari kamu. Saya lihat di spion itu apa? Posisi macet 3 jalur gini. Saya ada di tengah-tengah ya toh. Mobil yang tadinya ngikutin saya ini, kemudian dia ngerem, berhenti dia, terus akhirnya ada lubang kan jarak antara mobil saya dengan mobil dia, itu sambil ngomong ini, tuh lihat nanti dia digantiin sama mobil lain. Terus gini masuk mobil lain, terus ngikutin saya. Kamu tetap di jalur ini. Terus saya diperintahkan kamu ambil kiri. Begitu ambil kiri, terus ambil kanan, terus masuk tol. Begitu masuk tol, saya lepas dari itu. Udah kamu nggak ada yang ngikutin, aman. Bayangin. Wah itu jantung, Mas. Jantung itu, deg-degan itu. Tapi bener-bener itu kejadiannya diikutin kayak gitu, kayak di film-film James Bond itu. Wah. Tapi momen itu juga dimanfaatkan untuk meyakinkan saya bahwa nih, kamu aman, kamu ada yang melindungi. Ya. Nah, terus akhirnya kan ketahuan tadi saya ceritain ketahuan itu, terus kemudian karena saya itu sempat benar-benar mempelajari ilmu kejawen itu, terus kemudian sempat bisa nyedot energi, sempat bisa membentuk energi, sempat bisa menggunakan energi itu untuk apapun yang saya mau. Nah, setelah saya didoakan oleh Pak Pendeta dan Bu Pendeta di Bekasi itu, kemudian saya juga sempat pulang ke Jogja. Di rumah itu saya didoakan rame-rame sama keluarga, kami berdoa sama-sama. Itu posisi saya didoakan sama keluarga saya itu saya merasakan bahwa ada energi yang keluar dari tangan saya. Dari tangan kiri dan dari kaki kiri. Jadi telapak tangan saya ini seperti menjadi kayak menebal gitu, kayak kebas gitu, sama telapak kaki kiri juga jadi kayak kebas gitu. Seperti ada sesuatu yang keluar dari sini, dan itu kasat mata, Mas. Di tangan saya, di kulit saya ini kelihatan ada yang jalan keluar nih. Jadi kayak
ada cacing kecil di bawah kulit saya ini, jalan gini, seret, 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 ini keluar lewat sini, seret, 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 ini keluar. Ya, terus ini juga lewat kiri gini. Dan itu semuanya lihat keluarga saya. Ibu saya ngelihat, kayak gitu ya, nggak apa-apa, pokoknya doain. Adik saya juga, wah. Saya juga sempat lari ke Malang, ke Batu Malang. Di sana saya nemuin kenalan keluarga kami juga, seorang pendeta, namanya Pak Ketut Gana. Kenapa saya menemuin beliau? Karena beliau ini pendeta yang spesialisasinya okultisme. Okultisme itu pengusiran setan. Oke. Saya mendapatkan pelajaran berharga di situ. Karena ketika saya ke tempat beliau, saya ditanyain sama beliau, kamu mau ngapain ke sini? Saya ceritain begini. Terus dia nanya sesuatu. Sekarang aku tanya sama kamu, bedanya kamu sama aku apa? Nggak ada bedanya, Pak. Bedanya kamu sama tukang becak di depan itu apa? Nggak ada bedanya. Lah kalau nggak ada bedanya, ngapain kamu ke sini? Loh, maksudnya gimana? Perbedaan antara kamu sama aku tuh cuman aku kebetulan lebih tahu daripada kamu sekarang. Bahwa kita ini di hadapan Yang Maha Kuasa itu sama. Nggak ada bedanya. Kalau saya bisa mendoakan orang, kalau saya bisa ngusir setan, berarti kamu juga bisa ngusir setan. Kan saya minta, misalnya ada orang terganggu setan, gitu, memang saya bisa ngusir sendiri? Enggak lah, saya minta kuasa dari Tuhan untuk bisa ngusir setan itu. Artinya kan yang ngusir setan kan bukan saya, tapi Tuhan. Nah, kalau saya bisa minta sama Tuhan, apa yang menghalangi kamu untuk bisa minta sendiri sama Tuhan? Oh iya ya. Nah, emang kamu mau di sini berapa lama? Gitu. Terus, memang kamu mau di sini terus? Gitu. Kan ya nggak mungkin. Kan harus kamu hadepin sendiri. Kalau masalah doa ya mari kita berdoa sekarang, nggak ada masalah, bisa. Ya, tapi nggak ada jaminan dia akan hilang atau nggak kembali lagi. Dari situ saya pulang ke Jakarta. Nah, mulai di Jakarta itu setiap malam, Mas, saya itu berdoa. Posisi saya berdoa itu saya merasa seperti ada yang menekan saya, datang dari depan begini, kayak nampek ya, apa ya bahasa Indonesianya, kayak nabrak saya. Ada satu energi yang nabrak saya, seperti mau menekan saya, mau memaksa masuk ke dalam diri saya, tapi nggak bisa. Jadi saya itu kayak dijiwitin, Mas. Jadi kayak dijiwitin kecil-kecil, bukan merinding ya, tapi bener-bener kayak dicubit pakai kuku kecil-kecil kayak gini, tapi satu badan gitu. Jadi terus ini semuanya gini. Tapi di saat yang sama saya juga merasakan setiap kali mereka itu datang untuk menekan saya, tapi saya sendiri juga, posisi saya berdoa itu saya juga merasakan seperti ada yang mendorong dari belakang gini, ngusir gitu. Jadi mundur akhirnya. Cuman ini tuh terjadi setiap malam. Setiap malam saya. Sampai suatu ketika saya ya setengah frustrasi tuh. Saya nanya ke teman saya yang ngajari saya itu. Yang ngajari ilmu kejawen itu. Saya ngomong sama dia, ini gimana ini? Kok saya malah jadi dikirimi sama prewangan-prewangannya sana toh? Prewangan itu apa ya? Backingan, tapi backingan roh gitu ya. Kodam lah bahasanya. Kodam, betul. Nah itu dijawab sama teman saya begini, loh, kalau kamu dikirimi sama prewangan-prewangannya sana, ya dibales aja pakai prewangan-prewanganmu. Kamu kan punya prewangan. Tapi menurut keyakinan saya, itu adalah malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menolong saya. Itu Alkitab itu mau saya buka itu nggak bisa. Jadi saya harus memaksa ini untuk, nggak bisa dibuka nih, kenapa ini? Begitu saya paksa kebuka, biar gini, itu halamannya itu mau sama sih, Mas.
kayak di film-film horor gitu. Jadi halaman itu srek, ke kanan tuh srek, pindah ke kiri, kanan srek. Ilmu yang nempel ke saya itulah yang menjadi pintu masuk dari kiriman-kiriman mereka tadi. Saya minta, memang sudah jadi alam pikiran saya dari sejak sebelum berangkat itu memang sudah, pokoknya tujuan saya mau mentahirkan diri, ya, dan melepaskan diri dari ikatan ilmu kejawen.